考古文明中水晶人这段经历。推算下次开启时间时，他在删除我手表内的信息。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 723 sampai 724 atau episode 749 sampai 750, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan perang antara tim ras manusia dan gabungan ras iblis, ras serangga, dan ras otomat akhir selesai. Dengan kerugian terbanyak didapatkan oleh tim penyerang manusia, akhirnya kemenangan dikonfirmasi oleh tim manusia. Dan sebelumnya Luo Feng juga telah mengeluarkan menara bintang pada perang tersebut, sehingga saat ini semua orang sudah tahu kalau menara bintang dimiliki oleh ras manusia. Kemudian Lu Feng dan tim segera kembali ke kota kekacauan primal dan merundingkan selanjutnya untuk semua master semesta dari musuh yang akan dimusnahkan. Namun sebagian yang ditangkap dan disimpan di menara bintang, akan diambil untuk menjadi bagian dari aliansi Hong. Yakinlah, pemimpin gerombolan Bima Sakti. Setelah pertempuran ini, beberapa ras yang menganggur pasti akan mengubah pikiran mereka. Seketika terdengar suara Master Alam Semesta, yang memiliki tubuh bagian atas mengingatkan manusia, dengan tentakel sebagai kaki. Persatuan di dalam aliansi pasukan bersatu tidak kuat, dan sekarang aliansi telah hilang, beberapa orang akan memilih untuk pergi. Aliansi tidak akan menghentikan mereka untuk pergi kecuali jika mereka ingin semua ras lain memberontak. Ketika ras kami meninggalkan aliansi, kami akan bergabung dengan aliansi Hong. Hebat, Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Jika kamu bergabung dengan aliansi Hong, kami akan memberi kamu beberapa pengalaman dari peradaban kuno tentang cara melatih diri kamu, untuk menjadi penguasa tertinggi semesta, tidak peduli bagaimana perang berakhir. Namun, aku belum bisa membiarkan kamu pergi. Aku membutuhkan Master Kudark dari rasmu untuk digunakan terlebih dahulu sebelum kami membiarkanmu pergi. Ucap Luo Feng membuat janji. Aku mengerti, jawab Master Semesta dengan tubuh bagian bawah seperti gurita. Tentu saja, dia harus mengatakan ya. Dia disimpan di menara bintang, dan hidupnya berada di tangan pemimpin gerombolan Bima Sakti. Luo Feng bersandar di pagar dan menatap ke sungai seribu harta. Meskipun banyak penguasa semesta telah setuju untuk membantu manusia selama percakapannya, ia menyadari bahwa itu sebenarnya tidak bisa banyak membantu dengan situasi yang dihadapi umat manusia. Namun, umat manusia harus mendapatkan semua bantuan yang mereka bisa. Perang ini hanya latihan, perang sesungguhnya belum dimulai. Luo Feng merasakan tekanan, dan dia melihat keluar ke ruang tanpa akhir. Badai itu suatu saat akan datang, badai yang akan menyapu seluruh alam semesta asli. Kehilangan aliansi membawa respon yang kuat. Bagi manusia, itu ada baik dan buruknya. Sisi baiknya adalah bahwa, musuh-musuh sekarang menyadari betapa berbahayanya dan mengancam manusia itu. Namun, sisi baik mengalahkan sisi buruk. Bagaimanapun, kekuatan netral itu akan datang ke manusia. Sin kemudian berpindah ke wilayah ras iblis, yaitu planet biasa bintang gigi darah. Ini adalah tempat di mana pejuang abadi dari ras iblis tinggal, tapi sekarang, disitulah 6 kekuatan aliansi pasukan bersatu berbicara tentang bisnis. Di dataran yang indah, 6 pikiran menjadikan penggabungan menjadi avatar. Mereka adalah leluhur iblis mimpi, leluhur iblis kejut, permaisuri serangga, master bapa, leluhur iblis, dan guru suci. Keenam penguasa tertinggi alam semesta ini mewakili 5 kekuatan super dari alam semesta asli. Mengapa aliansi wilayah utara belum ada di sini? Ekor leluhur iblis mengelilingi semua penguasa tertinggi, dan mata merahnya melotot. Pikiran kita bergerak lebih cepat, kata leluhur iblis kejut. Orang-orang dari aliansi teritorial utara membutuhkan transportasi dan teleportasi ke negara dewa. Kita harus menunggu. Lagi pula, master aliansi itu tidak membuat keputusan, tetapi para master semesta melakukannya, kata guru suci dari ras kristal. Mereka datang. Tiba-tiba mereka bisa merasakan makhluk besar berteleportasi ke planet ini. 3 makhluk tiba, 5 kekuatan lainnya sudah tiba.
Kami agak terlambat. Pemimpin ketiga makhluk itu tampak seperti kristal. Dia adalah Master Sungai Bintang. Master Sungai Bintang adalah makhluk paling kuat di aliansi teritorial utara, dan dia biasanya muncul sebagai bayangan gelap biasanya. Namun, karena dia saat ini bertemu dengan 6 master tertinggi, dia menunjukkan tubuh aslinya. Master Sungai Bintang, Master Bunga Lotus Hitam, dan Master Bintang Liulan, kata Master Bapa. Ini pertama kalinya aku melihat kalian semua muncul bersama. Banyak kekuatan sudah bergabung. Bagaimana mungkin kita tidak muncul? Kata Master Bunga Lotus Hitam, makhluk dengan kepala seperti bunga. Ketiga Master Semesta berada di luar kebiasaan. Aliansi Teritorial Utara adalah aliansi super yang terdiri dari berbagai ras, dan ada sekitar 100 Master Semesta di aliansi itu. Lagi pula, bahkan aliansi elit seperti aliansi Hong memiliki sekitar 40 Master Semesta. Jadi orang bisa membayangkan berapa banyak semesta yang menguasai master sekutu seperti yang dimiliki teritorial utara. Adapun master aliansi, dia hanya di sana untuk saling membantu. Master Sungai Bintang, Master Bunga Lotus Hitam, dan Master Bintang Liulan adalah yang benar-benar berpengaruh. Master Bunga Lotus Hitam mewakili 6 bentuk kehidupan tanaman di dalam aliansi teritorial utara. Adapun Master Bintang Liulan, ia mewakili klan yang paling kuat di aliansi wilayah utara, klan Liulan. Master Sungai Bintang, meskipun ia adalah bentuk kehidupan yang istimewa, pandai membalikkan waktu untuk menyelamatkan nyawa, dan ia telah menyelamatkan banyak satria alam semesta menggunakan kekuatannya. Dia adalah anggota aliansi teritorial utara seperti pemimpin kota kekacauan primal bagi umat manusia. Dia adil dan dihormati oleh banyak ras yang lebih rendah, dan dia mewakili aliansi bentuk kehidupan khusus dan ras yang lebih rendah. Mereka mewakili 3 aliran utama di aliansi teritorial utara, jadi jika mereka setuju, itu berarti 95% anggota aliansi teritorial utara setuju. Beginilah aliansi longgar beroperasi, persatuan itu tidak sekuat dalam ras manusia atau ras iblis. Sekarang semua orang telah tiba, mari kita mulai, kata leluhur iblis kejut. Semua orang tahu bahwa kita kalah dalam pertarungan sebelumnya melawan manusia. Luo Feng memperoleh banyak hal dari Sungai Duandong, dan kita sudah dapat melihat seberapa besar kontribusinya bagi umat manusia. Guncangan pikiran yang berharga dan menara penjara hitam, umat manusia tidak memiliki keduanya sebelumnya. Betul, tak seorang pun memiliki kejutan pikiran yang berharga sebelumnya. Adapun pilar batu bergaris hitam, itu adalah benda aneh yang tidak bisa dipindahkan. Ras manusia memang jauh lebih kuat. Ras manusia menerima banyak dari warisan Sungai Duandong. Saat mereka mengobrol, tiba-tiba Master Bapa berkata, itu tidak penting. Ucapnya, 5 master tertinggi alam semesta lainnya dan 3 master semesta memandangnya. Warisan, yang penting adalah pengalamannya, kata Master Bapa perlahan. Dengan pengalaman itu, mungkin ada lebih banyak master tertinggi semesta yang lahir dari ras manusia. Klan Mata Sakti memiliki 7, dan dengan warisan itu, mungkin ada lebih dari 10 yang lahir dari ras manusia. Klan Mata Sakti menjelajahi alam semesta asli, selama era alam semesta pertama dan menduduki banyak wilayah. Ketika ras manusia berkembang, mereka akan menduduki lebih banyak wilayah, dan akan ada lebih banyak bentuk kehidupan. Jenius, dan makhluk besar yang lahir. Itu adalah sebuah siklus. Kekuatan ras manusia akan terus melonjak. Bayangkan klan Mata Sakti menjadi 3 kali lebih kuat. 3 kali lebih kuat, semua orang terdiam. 7 master tertinggi dari klan Mata Sakti menempati wilayah besar di era alam semesta pertama. 3 kali lebih kuat, 21 penguasa tertinggi semesta. 3 kali wilayahnya, lalu semua wilayah dari 5 ras puncak digabungkan tidak cukup. Master Iblis jahat dan marah. Tidak, aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Hanya ada sejumlah kehidupan yang dapat dilahirkan di alam semesta yang asli. Jika manusia menjadi lebih kuat, ras lain akan semakin lemah, kata Master Bapa. Aku tidak mengira manusia adalah ancaman besar sebelumnya. Namun, manusia mengalahkan aliansi pasukan bersatu tak lama setelah mendapatkan warisan. Jika kita membiarkan mereka makmur seperti itu, semua kekuatan di alam semesta asli yang digabungkan, tidak akan cukup untuk mengalahkan manusia. Setelah itu, umat manusia akan menjadi satu-satunya negara adikuasa di alam semesta. Betul, mereka terlalu kuat, bahkan Master Sungai Bintang berkata, kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Keenam kekuatan mencapai kesepakatan, wilayah mereka adalah fondasi mereka,
dan jika manusia terus bertambah kuat, wilayah mereka akan semakin lemah. 6 kekuatan, kata Ratu Serangga. Sangat mudah bagi kita untuk membentuk aliansi, karena kita semua menempati wilayah yang paling penting dan terluas di alam semesta asli, tetapi berbeda dengan kekuatan lainnya. Sekolah Dewa Leluhur, misalnya, adalah aliansi dari banyak bentuk kehidupan khusus, dan satu-satunya wilayah mereka adalah wilayah rahasia Dewa Leluhur, sehingga mereka tidak memiliki konflik dengan manusia. Sedangkan untuk aliansi binatang buas luar angkasa, mereka tidak membutuhkan wilayah yang besar, karena makhluk angkasa kecil semua pergi gelandangan melalui alam semesta sebelum mereka menjadi abadi. Para penguasa tertinggi semesta yang sendirian itu juga tidak membutuhkan wilayah. Betul, wilayah itulah yang menyatukan kita. Adapun penguasa tertinggi alam semesta yang sendirian, aliansi binatang buas luar angkasa, dan sekolah Dewa Leluhur, mereka tidak peduli. Mereka lebih peduli tentang warisan tentang keutamaan reinkarnasi. Jika manusia mencoba membujuk mereka untuk bergabung dengan mereka, mereka mungkin setuju. Kita harus bersekutu dengan semua kekuatan, yang mungkin kita bisa bahkan penguasa tertinggi semesta yang sendirian, sekolah Dewa Leluhur, dan aliansi binatang buas antariksa. Aku tidak berpikir manusia akan benar-benar memberitahu mereka cara melampaui reinkarnasi. Selain itu, kekuatan terbesar di alam semesta asli bukanlah salah satu dari 9 kekuatan super. Ini bukan penguasa tertinggi semesta tunggal, melainkan kombinasi dari ras-ras menganggur yang didistribusikan ke seluruh alam semesta asli. Beberapa yang kuat memiliki 1 atau 2 master semesta, dan semuanya digabung membentuk ratusan master semesta. Kita perlu mendapatkan sebanyak mungkin dari mereka di pihak kita. Meskipun mata dewa kuno adalah ancaman nyata, kartu keberuntungan bekerja paling baik hanya jika tidak diekspos. Namun, sekarang semua orang tahu tentang hal itu, mereka datang dengan metode untuk meminimalkan kerugiannya. Miliaran ras semuanya lemah, namun, semuanya digabungkan mewakili wilayah yang sangat besar secara total. Jika manusia memperluas wilayah mereka di masa depan, mereka akan dimusnahkan juga. Kita bisa menarik banyak ras yang kosong ke pihak kita. Keenam kekuatan terus berdiskusi satu sama lain. Mereka mencoba segalanya untuk memperkuat kekuatan mereka dan melemahkan kekuatan manusia. Sementara itu, sinar cahaya dari bintang Gemini yang bersinar jauh di kejauhan menembus awan untuk menyinari bumi. Ini memberi rona oranye yang indah ke lapisan awan. Tanah di bawahnya dihuni oleh banyak bentuk kehidupan berkulit hijau dari ras Yanya. Ras Yanya terdiri dari darah dan bentuk kehidupan daging. Mereka memiliki tubuh bagian bawah binatang buas berkuku 4 yang liar, tetapi tubuh bagian atas mereka mirip manusia, selain fakta bahwa mereka memiliki 4 tangan, bukan 2. Mereka dilahirkan untuk menjadi pecinta perdamaian, tetapi saat mereka marah, mereka akan menjadi prajurit gila. Perdamaian, ketenangan, kebahagiaan, ini adalah nada utama kehidupan di planet yang ditempati oleh ras Yanya. Di sebuah bangunan kayu kecil yang anggun, seorang wanita Yanya berlutut di atas kakinya yang berkaki 4, memandang berkeliling dengan santai. Seketika, kilatan cahaya tiba-tiba jatuh dari langit di atas dan mendarat tepat di depannya. Sosok kekar terbentuk, seluruh tubuhnya tampak terbuat dari logam, dan dia mengenakan baju besi ungu. Dengan mata sedingin es, dia menatap wanita Yanya yang sedang berlutut dan berkata, "Master Yanya." Wanita Yanya mengungkapkan sedikit senyum dan menjawab, "Tali saldo dari ras otomat." "Temanku, keperluan apakah yang telah membawamu ke sini?" "Pemandangan yang langka, nasib ras Yanya kamu juga terlibat. Ini melibatkan naik turunnya ras Yanya kamu. Kamu dan aku telah saling menarik melalui pengalaman hidup dan mati di samudra semesta sebelumnya. Bagaimana aku bisa memberitahu kamu saat aku mendengar ini?" Master Tali Saldo membuat dirinya di rumah. "Nasib rasku," ucap wanita Yanya memandang Master Tali Saldo. "Perlombaan otomatku, klan serangga, dan iblis-iblis telah bersama-sama membentuk kekuatan gabungan dari 3 ras," kata Master Tali Saldo. "Kami terlibat baku tembak dengan camp manusia. Kamu pasti sudah mendengarnya." Wanita Yanya tersenyum dan berkata, "Tentu saja, aku telah mendengarnya." Berita itu menyebar luas ke seluruh jagat raya. Bagi siapapun pemilik alam semesta yang tidak tahu apa-apa tentang hal itu, akan menjadi pemandangan yang langka. Baku tembak antara kekuatan gabungan dari 3 ras dan camp manusia, dan akhirnya, 3 ras dikalahkan. Ini adalah berita yang sangat mengejutkan bahwa banyak ras lain tidak percaya, ketika mereka mengetahui hal itu. "Ayo,
Coba beberapa anggur buah hijau yang diseduh oleh bangsaku. Dengan gelombang, gelas anggur muncul dan melayang di depan mereka berdua. Gelas anggur memiliki ketinggian dan kedalaman. Anggur yang dikandungnya berwarna agak hijau dan mengeluarkan aroma yang harum. Sebuah guci abu-abu gelap, pahatan indah muncul di tanah di samping mereka. Master Tali Saldo memegang gelas anggur dan, dengan nada serius, berkata, manusia memiliki warisan peradaban kuno. Mereka baru saja mendapatkannya, tetapi mereka sudah sangat kuat. Jika kita memberi mereka lebih banyak waktu, mereka akan berkembang menjadi ras yang lebih menakutkan daripada klan mata sakti dari era reinkarnasi pertama. Itu sudah pasti. Jika mereka sudah bisa mengalahkan kekuatan gabungan dari 3 ras, apa yang akan terjadi di masa depan? Aku takut bahwa bahkan jika kelompok-kelompok utama kekuatan di alam semesta primal menggabungkan kekuatan, mereka masih tidak akan sepadan untuk manusia. Begitu manusia menjadi sekuat itu, bagaimana mungkin mereka tidak mencoba untuk berkembang? Seperti yang kamu tahu, ras manusia cukup invasif. Wanita Yanya itu mengangguk kecil. Benar, faktanya, semua 6 ras puncak dari klan serangga, iblis, ras automaton, ras manusia, klan penjara, dan klan kristal sangat invasif dan agresif. Hukum reproduksi untuk ras ini terkait dengan kekuatan mereka dan jumlah wilayah yang bisa mereka miliki. Semakin kuat suatu ras, semakin banyak wilayah yang bisa ditempati. Di alam semesta yang utama, siapa yang menempati wilayah terbesar? Master Tali Saldo melanjutkan, tidak ada di antara kita, berbagai ras puncak, tetapi kamu, miliaran ras yang tersebar. Secara individual, kamu semua lemah, dan tanah kamu kecil, tetapi ketika semuanya terselesaikan, kamu semua memiliki sebagian besar wilayah. Jika manusia benar-benar menjadi kuat dan tak terkalahkan, apakah kamu pikir mereka akan membiarkan kamu semua mati? Perang ini bukan hanya pertempuran untuk warisan peradaban kuno, ini juga pertempuran untuk bertahan hidup bagi kamu dan kami, ras lain yang tak terhitung jumlahnya. Wanita Yanya menatap Master Tali Saldo. Manusia memiliki alam semesta aslinya. Apapun yang terjadi, tidak mungkin kita bisa memusnahkan mereka semua. Ya, kami tidak dapat memusnahkan mereka, kata Master Tali Saldo, ras dengan penguasa tertinggi alam semesta diberkati dengan nasib yang dibebaskan dari pemusnahan, tapi, bahkan jika kita tidak bisa memusnahkan mereka semua, kita masih bisa menekan mereka. Kita dapat menahan tawanan Master Semesta mereka, seolah-olah mereka adalah hadiah kita. Atau, bahkan jika kita tidak dapat menangkap mereka, setidaknya kita dapat mengambil alih wilayah mereka, dan memaksa mereka untuk mundur ke alam semesta asli mereka. Bersembunyi di alam semesta kecil, dan ditekan oleh kelompok-kelompok kekuatan besar di alam semesta dasar, kekuatan utama lainnya di samudera semesta akan menginginkan hal yang sama. Mereka juga akan mengancam manusia untuk menyerahkan warisan. Dengan cara ini, umat manusia tidak akan dapat maju satu langkah pun. Mereka tidak akan berani membiarkan yang lemah keluar ke lapangan, untuk mengasah keterampilan mereka melalui situasi hidup dan mati, karena mereka tidak lagi melatih atau mengasah keterampilan mereka melalui pengalaman hidup dan mati. Jika yang lemah dikirim ke lapangan, mereka akan mati, tanpa keraguan. Saat manusia muncul di jagat raya, atau di dalam lautan semesta, mereka akan dikepung dan ditangkap. Mereka kemudian akan diperlakukan sebagai ciptawar, dari berbagai kekuatan top selama negosiasi mereka dengan manusia. Jika itu masalahnya, maka tidak ada satu manusia pun yang benar-benar dapat bangkit dan melampaui. Itu hanya akan menjadi beberapa di antara mereka yang terpilih, Luo Feng, pemimpin kota kekacauan primal, dan beberapa lainnya, yang bisa berkeliaran dan melarikan diri untuk bertahan hidup kapanpun mereka mau. Tetapi hanya beberapa dari mereka. Bahkan jika ada beberapa master tertinggi ditambahkan, apa gunanya bagi berbagai kekuatan tingkat atas? Jika mereka terjebak di satu tempat tanpa bisa membiarkan lebih banyak orang dan bakat, maka umat manusia akan ditakdirkan untuk menggunakan kekuatan yang terbatas. Mereka tidak akan lagi menjadi ancaman bagi kita. Master Tali Saldo memandang Master Yanya. Inilah sebabnya mengapa sebagian dari kita ras yang memiliki wilayah, harus melawan manusia dalam perang ini, atau membuat mereka menyerahkan warisan, atau bahkan menindas mereka sehingga mereka tidak dapat mengeksekusi kekuatan mereka. Adapun master tertinggi yang bepergian sendirian, di masa depan, bahkan jika manusia menjadi lebih kuat, tidak ada yang perlu mereka takuti. Tetapi ini mungkin berarti bahwa di masa depan,
mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengancam manusia untuk menyerahkan warisan. Itulah sebabnya, jika mereka ingin melampaui reinkarnasi, mereka perlu mengambil kesempatan ini. Singkatnya, Master Talisaldo berkata dengan sungguh-sungguh, baik itu master tertinggi yang bepergian sendiri, atau berbagai ras seperti kita yang memiliki wilayah, semua orang akan mengepung manusia. Ras otomat kami, klan serangga, klan iblis, klan penjara, klan kristal, dan aliansi wilayah utara, bahkan berbagai kelompok kekuatan yang tersebar, semuanya mulai bergabung dengan aliansi. Aku percaya, jika kamu menyelidiki, kamu akan belajar lebih banyak. Jika kamu tidak bergabung dengan siapapun, kamu akan dikucilkan. Kali ini, jika kamu bergabung dengan sebuah camp, maka pasti itu akan membentuk minat yang sangat bermanfaat. Kamu harus tahu. Kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Master Yanya mengerutkan kening dan berkata, sebenarnya, umat manusia telah mengirim utusan untuk berbicara dengan aku. Utusan dari ras manusia. Master Talisaldo terkejut. Sangat cepat. Mereka berkata, selama kita tidak terlibat, mereka berjanji untuk tidak menyerang tanah kami, kata Master Yanya. Sebenarnya, dia menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu. Jika ras Yanya bergabung dengan camp manusia, manusia akan berbagi informasi tentang pengalaman peradaban kuno tentang bagaimana penguasa semesta dapat berkultivasi untuk menjadi penguasa tertinggi semesta. Dan kamu percaya mereka? Master Talisaldo mendengus. Kali ini, perang telah melanda seluruh alam semesta. Kamu adalah temanku, jadi aku akan memberitahumu dengan segera. Jika kamu tidak memihak siapapun, ketika perang ini berakhir, ras kamu akan berakhir paling tragis. Dan tidak diragukan lagi, camp pasukan bersatu yang terdiri dari kelompok-kelompok besar kekuatan terikat untuk kemenangan. Master Talisaldo memegang gelas anggur di tangannya. Untuk bergabung dengan partai yang menang atau yang kalah, keputusan ada pada kamu, Master Yanya. Kemudian dia memiringkan kepalanya ke belakang, dan menenggak segelas anggur buah hijau. Anggur buah hijau ini memang layak menjadi minuman terkenal ras Yanya. Master Talisaldo menurunkan matanya untuk melihat gelas anggur. Tapi jika pilihan yang salah dibuat kali ini, aku khawatir, di masa depan, tidak akan ada anggur yang begitu lezat untuk siapapun lagi. Master Talisaldo segera berubah menjadi seberkas cahaya, dan menghilang di awan yang tinggi di langit. Master Yanya adalah master semesta yang sangat berpengaruh di dalam aliansi Tiga Gunung, yang merupakan kelompok kekuatan sekunder. Itulah sebabnya Master Talisaldo secara khusus dikirim ke ras Yanya untuk membujuknya. Jika dia berhasil membujuk Master Yanya, maka kemungkinan mempengaruhi seluruh aliansi Tiga Gunung jauh lebih tinggi. Untuk perang ini, kemungkinan berbagai ras dari pasukan bersatu akan menang, memang sangat tinggi, bisik Master Yanya sambil menghela nafas. Tapi jumlah yang bergabung dengan pasukan bersatu semakin banyak. Bahkan jika makhluk-makhluk besar dari berbagai ras di dalam aliansi Tiga Gunung, dan juga aku, bergabung dengan pasukan bersatu, kita hanya akan seperti lapisan gula pada kue. Tidak banyak tujuan bagi kita di sana. Berapa banyak manfaat yang bisa kita dapatkan? Aku khawatir kita akan sepenuhnya diabaikan. Bahkan jika mereka berhasil mendapatkan bagian kecil dari warisan itu dari manusia, setelah banyak kesulitan, dengan ras-ras puncak dan penguasa tertinggi dalam bentuknya, akankah pasukan bersatu memberikan semua warisan kepada mereka, kelompok-kelompok yang tidak mencolok? Jika kita bergabung dengan camp manusia, kita akan mendapatkan beberapa petunjuk. Itu untuk meyakinkan, hanya saja camp manusia tampaknya ditakdirkan untuk gagal dan akhirnya dikirim ke alam semesta asli, lalu ras yang berdiri dengan manusia akan menemukan diri mereka dalam masalah. Pada saat itu, kita harus menggabungkan kekuatan, yaitu, banyak ras yang tersebar di dalam camp manusia harus membentuk aliansi untuk menghadapi serangan. Situasi ini akan sama mengerikannya. Para penguasa alam semesta bukanlah orang bodoh. Mereka semua sadar akan kelebihan dan kekurangan bergabung dengan salah satu dari dua kubu. Camp pasukan bersatu hampir menang dengan pasti. Tetapi tidak ada manfaat untuk menuai, dan mereka harus mempertaruhkan hidup mereka untuk mereka. Lagi pula, sudah ada beberapa master semesta yang dimusnahkan. Camp manusia mewakili kematian yang hampir pasti. Tetapi ada juga manfaat dari mendapatkan bimbingan dari peradaban kuno. Masalahnya adalah, setelah perang, akan ada akibat yang merepotkan. Jadi, bagaimana seharusnya mereka memilih? Ketika camp pasukan bersatu sedang membujuk berbagai ras yang tersebar,
master tertinggi yang melakukan perjalanan sendirian, sekolah dewa leluhur, dan aliansi binatang luar angkasa dalam alam semesta primal, camp manusia melakukan hal yang sama, melakukan teknik badai otak cara untuk mengikat kelompok-kelompok ras lain dan kekuatan. Namun, pendekatan manusia berusaha untuk berdamai dan menenangkan daripada membujuk. Kedua belah pihak tidak akan saling membantu atau menyakiti satu sama lain. Camp manusia juga berjanji untuk tidak menyerang wilayah lain yang bukan milik mereka. Kondisi ini, seperti yang ditegaskan oleh camp pasukan bersatu, dimaksudkan untuk menahan diri terhadap manusia jika berjaga-jaga jika ekspansi ras manusia, dan mereka mendapatkan lebih banyak kekuatan, menyebabkan mereka melanggar wilayah dan wilayah ras lain. Kedua kubu itu memikirkan segala macam cara dan metode. Namun, keputusan makhluk-makhluk besar yang tak terhitung jumlahnya, dari ras-ras yang tersebar ini akan berimplikasi pada nasib seluruh ras mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak memikirkannya dengan seksama? Inilah sebabnya, terlepas dari memilih camp manusia atau camp pasukan bersatu, pada awalnya tidak banyak yang bisa didapat. Jelas, ras-ras yang tersebar itu sudah mulai berinteraksi dan berdiskusi di antara mereka sendiri, tentang bagaimana mereka harus menjawab pertanyaan bergabung dengan dua kubu besar. Bahkan ada sudut pandang baru yang disuarakan, mereka tidak akan bergabung dengan salah satu dari dua kubu. Singkatnya, semuanya berantakan, baik itu curang atau tidak jujur, kedua kubu mengerahkan segala macam metode, misalnya, membeli lebih dari satu master semesta dengan banyak manfaat, dan kemudian memanfaatkan master semesta itu untuk memimpin kelompoknya ke camp milik sendiri. Singkatnya, tidak ada yang berniat untuk berhemat pada berbagai metode yang bisa mereka buat. Mereka mati-matian memiliki kekuatan di pihak mereka. Jika satu sisi mendapatkan 10 master semesta, itu berarti lawan akan memiliki 10 lebih sedikit. Kepada setiap pertukaran akan setara dengan kekuatan tempur 20 master semesta disatukan. Dalam situasi seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak memberikan semuanya? Sementara itu, di tengah-tengah bintang yang tak berujung dan sepi, tidak ada bentuk kehidupan yang bisa berkembang biak. Namun bintang ini adalah tempat tinggal tamu gunung duduk meletakkan hak teritorialnya. Guru, segera, Luo Feng pergi ke tamu gunung duduk untuk mengunjunginya secara resmi. Di sini, di tempat kediamanku yang sederhana, secara pribadi. Kata tamu gunung duduk, perkemahan manusia pasti sangat sibuk sekarang. Sosok yang penting seperti kamu. Apa yang membawamu ke sini secara langsung? Sepertinya kamu memiliki permintaan yang baik dari aku. Tamu gunung duduk memegang batu kristal ketika dia berjalan turun, langkah demi langkah di sepanjang tangga. Kamu tidak pernah datang berkunjung kecuali kamu butuh sesuatu dariku. Luo Feng berkeringat karena rasa bersalah, dan dengan cepat meminta maaf. Aku bersalah seperti yang dituduhkan. Di masa depan, aku akan berusaha untuk mengunjungi kamu lebih banyak lagi, guru. Tamu gunung duduk kemudian duduk dengan santai. Biar ku tebak, tujuan kamu datang ke sini, adalah harus meminta aku untuk membuat harta sejati lain, dengan tekad yang dapat memberikan dampak. Dan tebakan aku adalah bahwa, kamu secara pribadi telah membunuh Master Semesta dan memiliki dokumentasi video sebagai bukti, kan? Luo Feng hanya mengangguk patuh. Guru memang mengesankan. Di masa depan, apakah kamu memusnahkan Master Semesta atau tidak, kamu tidak perlu mendokumentasikannya. Kamu hanya perlu memberitahu aku. Itu akan berhasil. Aku percaya bahwa kamu tidak akan berbohong kepada aku. Tamu gunung duduk mengangguk santai. Memperbaiki satu lagi itu sederhana. Beri aku 3 hari, dan ya, Dewa Binatang Tua dari Aliansi Binatang Buas Luar Angkasa telah meminta bantuanku untuk menghubungi kamu. Karena kamu ada di sini, aku akan memberitahunya. Dia akan segera datang. Kamu dapat bertemu dengannya dan mendiskusikan berbagai hal. Apakah negosiasi berjalan atau tidak, jangan khawatir tentang aku. Dalam apa yang disebut pertempuran camp dan semacamnya, aku tidak punya niat untuk terlibat sama sekali. Dewa Binatang Tua, ucap Luo Feng terkejut. Tamu gunung duduk telah pergi dan mulai membuat mata dewa kuno lainnya. Dewa Binatang Tua, Luo Feng duduk di istana yang tenang dengan kedua kaki bersilang, berpikir. Aku tidak percaya dia datang untuk menemukan aku terlebih dahulu sebelum kami mendatanginya untuk bertanya. Ada 3 jenis kekuatan yang dibutuhkan manusia. Jenis pertama adalah Master Semesta dari banyak ras menganggur. Secara individual, mereka semua lemah, namun jika mereka semua digabungkan, akan bisa menjadikan mereka kekuatan yang paling penting.
Tipe kedua terdiri dari kekuatan seperti Sekolah Dewa Leluhur dan aliansi binatang buas luar angkasa, yang tidak menuntut wilayah. Jenis terakhir adalah para penguasa tertinggi semesta yang sendirian. Manusia rela membayar harga untuk menarik master-master alam semesta yang sendirian ke sisi mereka. Bagaimanapun, itu tidak akan mempengaruhi rencana masa depan manusia. Namun, untuk master tertinggi alam semesta, Sekolah Dewa Leluhur, dan aliansi binatang buas luar angkasa, itu akan sulit. Manusia tahu persis apa yang mereka inginkan, kepentingan reinkarnasi. Untuk satu hal, manusia tidak dapat menjamin mereka akan dapat melampaui reinkarnasi, karena informasi tingkat lanjut tercakup oleh pikiran asli. Bagi yang lain, para penguasa tertinggi alam semesta yang sendirian ini, akan meminta pengalaman untuk menjadi master tertinggi semesta batas, bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan metode untuk melampaui reinkarnasi. Dan pengalaman ini akan menjadi kunci untuk melatih kekuatan puncak dalam umat manusia, yang merupakan level master asal. Jika beberapa makhluk dari ras lain dan satu-satunya penguasa tertinggi alam semesta menjadi sekuat master asal, manusia tidak akan memiliki keunggulan dibandingkan kekuatan puncak, maka manusia tidak akan menjadi kekuatan pertama di lautan semesta. Manusia terus menunggu, yaitu menunggu untuk melihat berapa banyak master semesta yang bisa mereka tarik ke sisinya. Dan mereka juga menunggu untuk melihat, berapa banyak musuh mereka yang dapat mereka tarik dan siapa yang akan tetap netral. Jika manusia mampu menolak aliansi, mereka tidak akan membutuhkan aliansi binatang buas luar angkasa. Bagaimanapun, manusia perlu mempertimbangkan masa depan. Hari itu, Dewa Binatang Tua itu tiba sekitar 3 jam setelah Luo Feng tiba. Luo Feng, suaranya bergema di istana. Luo Feng terbang keluar, dia melihat raksasa yang ada di luar angkasa. Itu memiliki kepala naga raksasa yang membawa 9 tanduk. Tanduknya berbentuk mahkota, dan tubuhnya yang panjang memegang cakar besar yang dipasang pada 9 jari. Itu tubuh asli, pikir Luo Feng. Rupanya, leluhur binatang buas itu tulus. Leluhur binatang buas, kata Luo Feng. Leluhur binatang buas mengulurkan tubuhnya, dan dia masih menatap Luo Feng. Ini akan menjadi yang kedua kalinya kami bertemu sejak sektor Dewa Binatang Buas. Memang, Luo Feng tersenyum. Aku berterima kasih atas bantuan kamu. Hahaha, leluhur binatang buas, tertawa terbahak-bahak. Suaranya bergema di setiap inci ruang. Tidak perlu bersyukur. Sebenarnya, aliansi binatang buas luar angkasa telah berhutang kepada tamu gunung duduk sebelumnya. Itulah sebabnya dia mengizinkan Luo Feng untuk memasuki sektor Dewa Binatang Buas. Kami bukan orang asing, jadi aku akan berterus terang, kata leluhur binatang buas. Kamu tahu situasinya dengan cukup baik. Manusia dan aliansi adalah musuh sekarang. Aliansi terus menarik kekuatan ke sisinya, dan aku tahu banyak kekuatan telah setuju untuk bergabung dengan mereka. Beberapa kekuatan telah bergabung dengan kita juga, kata Luo Feng sambil tersenyum. Ya, kata leluhur binatang buas. Namun, semua kekuatan tahu apa ancaman manusia. Ras-ras kosong itu juga tahu, jangan menyebutkan janji kamu, karena itu tidak berarti apa-apa. Setiap orang akan melanggar janji dalam situasi tertentu. Bertahan itu kejam, dan ketika manusia menjadi lebih kuat, janji akan dilanggar. Luo Feng menghela nafas. Itu artinya kamu tidak akan bisa menarik sebanyak mungkin kekuatan ke pihakmu sebagai aliansi pasukan bersatu, kata leluhur binatang buas. Itulah sebabnya kamu harus bekerja sama dengan aliansi aku, Sekolah Dewa Leluhur, dan para penguasa tertinggi semesta yang sendirian. Oh, Luo Feng mendengarkan dengan seksama. Aku sudah bicara dengan 3 dewa leluhur sebelumnya. Aliansi binatang buas luar angkasa menyaksikan Luo Feng. Aliansi binatang buas luar angkasa, dan Sekolah Dewa Leluhur akan berada di sisi yang sama. Luo Feng terkejut. Kedua kekuatan baru saja membentuk sisi mereka sendiri. Mereka tentu akan memiliki kekuatan tawar-menawar yang lebih, ketika bernegosiasi dengan manusia atau aliansi. Persyaratan kami sederhana, kata leluhur binatang buas. Pertama, kami ingin pengalaman menjadi master tertinggi semesta dari master semesta. Kedua, kami ingin pedoman untuk melampaui reinkarnasi. Luo Feng, jika kamu dan manusia setuju, aliansi aku dan Sekolah Dewa Leluhur akan bergabung dengan tim manusia segera. Jantung Luo Feng berdetak kencang. Persis seperti yang dia harapkan. Sebenarnya, kekuatan yang berbeda memiliki persyaratan yang berbeda berdasarkan peran mereka.
Kekuatan lemah itu bahkan tidak berani berpikir tentang melampaui reinkarnasi. Satu-satunya hal yang mereka inginkan adalah penguasa tertinggi alam semesta, sehingga ras mereka tidak akan punah dan bisa hidup yang lama, setidaknya 3 era alam semesta. Leluhur. Luo Feng menatap leluhur binatang buas. Apakah kamu tidak tahu tentang pikiran asli? Pikiran asli, kata aliansi binatang buas luar angkasa. Tentu saja aku tahu, maka kamu harus memahami bahwa informasi tentang keutamaan reinkarnasi dan pengalaman yang lebih maju, disembunyikan oleh pikiran asli. Luo Feng memandang leluhur binatang buas. Bahkan kita tidak tahu bagaimana cara melampaui reinkarnasi. Leluhur binatang buas luar angkasa berkata, aku sudah bicara dengan 3 dewa leluhur, jadi tentu saja, aku tahu tentang itu. Kamu hanya perlu memberi kami sebanyak yang kamu bisa. Sebagai contoh, pengalaman untuk menjadi master batas semesta tertinggi, dan, setelah itu, aku akan berusaha sendiri. Apakah kamu setuju? Leluhur binatang bemuas luar angkasa menatap Luo Feng. Jika kamu melakukannya, maka aliansi binatang buas luar angkasa dan sekolah dewa leluhur akan bergabung dengan tim manusia segera. Kami tidak akan menjadi satu-satunya kekuatan yang bergabung, karena kondisi ini juga menarik bagi para master tertinggi semesta lainnya. Itu semua tergantung pada apakah kamu bersedia memberikan informasi atau tidak. Kamu mendapatkan hanya setelah kamu membayar. Terserah kamu. Leluhur binatang buas luar angkasa menatap Luo Feng. Luo Feng terdiam. Apakah dia punya pilihan? Sebenarnya, penguasa tertinggi alam semesta yang sendirian, aliansi binatang buas luar angkasa, dan sekolah dewa leluhur tidak bisa tidak peduli tentang kekuatan manusia. Karena mereka sama sekali tidak peduli dengan wilayah. Adapun kekuatan lain yang berkembang di samudra semesta, dan kekuatan yang lebih kuat dari tanah suci. Mereka juga tidak peduli tentang itu. Yang mereka pedulikan hanyalah warisan, dan pengalaman untuk mencapai batas. Dan bagaimana cara mendapatkannya, mereka juga tidak peduli tentang itu. Apapun yang akan berhasil. Leluhur binatang buas luar angkasa menatap Luo Feng. Setelah beberapa saat, Luo Feng berkata, leluhur, apa keputusanmu? Aliansi binatang buas luar angkasa agak cemas juga, karena ini ada hubungannya dengan nasibnya, dan juga nasib rasnya. Luo Feng menjawab, aku sudah lama mempertimbangkan tawaran kamu, tetapi aku tidak bisa membuat keputusan sendiri. Aku perlu membicarakannya dengan master semesta lain dalam ras aku, terutama guru aku pemimpin kota kekacauan primal. Jika mereka setuju, aku akan segera memberi tahu kamu. Jika tidak, aku akan memberitahu guru tamu gunung duduk untuk memberi tahu kamu. Oke, leluhur binatang luar angkasa, geram. Kalau begitu aku akan menunggu tanggapanmu. Kemudian setelah itu, leluhur binatang buas luar angkasa menghilang. Luo Feng berdiri di sana untuk waktu yang lama. Meskipun tubuh asli Luo Feng berada di tamu gunung duduk, dia pergi untuk menghubungi pemimpin kota kekacauan primal, melalui alam semesta virtual. Luo Feng, aku pikir kamu meminta tamu gunung duduk untuk membuat harta karun sejati. Mengapa kamu di sini? Pemimpin kota kekacauan primal menyadari bahwa, Luo Feng mungkin memiliki sesuatu yang penting, untuk diberitahukan kepadanya. Kemudian mereka berdua segera duduk. Dewa binatang tua itu bertemu dengan aku dan menawari aku kesepakatan, kata Luo Feng. Dewa binatang tua, pemimpin kota kekacauan primal terkejut. Kesepakatan macam apa? Kesepakatan yang aku harapkan, Luo Feng melanjutkan. Pertama, pengalaman dari peradaban kuno tentang menjadi penguasa tertinggi semesta dari master semesta. Kedua, pengalaman tentang bagaimana mencapai batas semesta penguasa tertinggi. Pemimpin kota kekacauan primal mengerutkan kening. Batas semesta penguasa tertinggi, itu adalah kekuatan di tingkat master asal. Dia juga mengatakan aliansi binatang buas luar angkasa dan sekolah dewa leluhur telah membentuk aliansi, kata Luo Feng. Sekolah dewa leluhur, pemimpin kota kekacauan primal mengerutkan kening. Sekolah dewa leluhur seharusnya tidak terburu-buru, persyaratan mereka tidak boleh setinggi aliansi binatang buas luar angkasa. Apa? Luo Feng bingung. Pemimpin kota kekacauan primal tersenyum. Kamu telah berpetualang di semesta-semesta sejak kamu muncul, namun kamu masih belum tahu beberapa pengetahuan umum. 3 dewa leluhur hanyalah master semesta, bukan master tertinggi semesta. Apa? Luo Feng terkejut. 3 dewa leluhur adalah master semesta. Ini adalah rahasia yang dibagi di antara para senior. Pemimpin kota kekacauan primal menggelengkan kepalanya. Untuk satu hal, 3 dewa leluhur muncul ketika sekolah dewa leluhur dibentuk.
Apakah kamu benar-benar berpikir begitu mudah bagi para penguasa tertinggi semesta untuk dilahirkan? Dan ada 3 dari mereka, dan mereka semua ada di sekolah Dewa Leluhur. Untuk hal lain, ketiga Dewa Leluhur tidak pernah memasuki samudra semesta. Juga, masalah di semesta lautan semua diselesaikan oleh Master Semesta seperti Master 9 Keterpencilan. Luo Feng mengerutkan kening, tapi ketika Dewa Leluhur membuat perintah, mereka akan ditegakkan dengan ketat, dan mereka dapat menggunakan kekuatan di tingkat 6 tingkat atas, dengan hanya menggunakan harta karun sejati puncak. Hahaha, pemimpin kota kekacauan primal tersenyum. Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan membuat perintah, setelah diberikan, diberlakukan dengan ketat? Ini adalah hak istimewa yang diberikan kepada penguasa tertinggi alam semesta, berdasarkan asal-usul alam semesta. Namun, saat bertarung dengan penguasa alam semesta, hak istimewa ini akan dilucuti. Jika pikiran aslinya ingin memihak Dewa Leluhur itu, mereka dapat memberi mereka hak istimewa. Luo Feng berkedip karena terkejut. Hak istimewa diberikan oleh pikiran asli. Adapun untuk mencapai tingkat 6 tingkat atas, dengan menggunakan hanya set harta sejati, mereka memiliki teknik tingkat master tertinggi, kata pemimpin kota kekacauan primal. Kamu memahaminya sendiri. Peng Gong menggunakan ukiran pada harta sejati yang tertinggi. Adapun 3 Dewa Leluhur, mereka menggunakan teknik yang diberikan oleh alam semesta asli secara langsung, seperti teknik yang diwariskan. Teknik yang diwariskan, Luo Feng mengerti, sama seperti tekniknya aku adalah semesta, teknik yang diberikan oleh 3 Dewa Leluhur lebih maju. Mereka berada di tingkat master tertinggi semesta. Apakah kamu mengerti sekarang? Seru pemimpin kota kekacauan primal. Sekolah Dewa Leluhur diciptakan oleh alam semesta asli, dan telah memilih 3 makhluk besar untuk menjadi wakilnya. Alam semesta asli memberi mereka hak istimewa dan teknik yang diwariskan. Namun, mereka harus memikul lebih banyak tanggung jawab, dan ada banyak batasan pada mereka. Luo Feng mengangguk. Itu benar. Jika mereka memang penguasa tertinggi semesta, mereka akan pergi berurusan dengan masalah di samudra semesta sendiri. Jika mereka memang penguasa alam semesta tertinggi, Dewa Iblis Ilusi tidak akan mengatakan bahwa para Dewa Leluhur bukanlah lawannya di alam semesta. Alasan sebenarnya adalah bahwa, Dewa Leluhur adalah penguasa tertinggi dunia umpan. Mereka dibatasi, dan mereka hanya bisa bebas setelah era semesta ini. Pemimpin kota kekacauan primal tersenyum. Bagi mereka, hal yang paling penting adalah menjadi penguasa tertinggi semesta. Namun, leluhur binatang ruang angkasa ada benarnya. Dewa-dewa leluhur itu, 8 dewa binatang buas, dan dewa-dewa binatang penjaga dan pengawal yang sakti itu semua, ingin menjadi penguasa tertinggi semesta dan melampaui reinkarnasi pada saat yang sama. Namun, tidak ada aliansi yang abadi. Aliansi binatang buas luar angkasa dan sekolah dewa leluhur tidak akan berdiri berdampingan selamanya. Aku akan berbicara dengan sekolah dewa leluhur, dan aku akan meyakinkan mereka bahwa hal terbaik yang dapat kami tawarkan adalah pengalaman tentang bagaimana menjadi penguasa tertinggi semesta. Luo Feng mengangguk, lalu bagaimana dengan aliansi binatang buas luar angkasa dan para master tertinggi semesta tunggal? Tunggu saja, kata pemimpin kota kekacauan primal. Kekuatan yang diam itu masih ragu. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menarik sebanyak mungkin penguasa semesta ke pihak kami. 100 master semesta sama kuatnya dengan 10 master tertinggi alam semesta. Kita harus memusatkan perhatian pada diri kita dengan ras-ras yang menganggur. Jika kita bisa menarik cukup banyak dari mereka ke pihak kita, kita tidak perlu khawatir tentang para penguasa tertinggi semesta yang sendirian lagi. Dari para pejuang yang tiada henti ke penguasa tertinggi alam semesta, secara sistematis dari peradaban kuno menanamkan pilar-pilar kekuasaan, seperti banyak penguasa alam semesta dan penguasa tertinggi alam semesta. Adapun kekuatan puncak, mereka adalah orang-orang seperti Master Asal. Tidak ada orang di samudra semesta yang sekuat Master Asal, kata pemimpin kota kekacauan primal. Jika 1 atau 2 manusia menjadi sekuat Master Asal di masa depan, dan kita memiliki kekuatan pilar yang cukup, kita akan menjadi tak terkalahkan. Mendengar penjelasan dari pemimpin kota kekacauan primal, Luo Feng mengangguk tanda mengerti. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua, yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,
Kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.